Selamat datang di diseminasi aksi nyata modul 1.4. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Dalam hal ini, selain sebagai kepala sekolah SD Negeri Bugel 2, di mana saya ingin mengajak para guru di SD Negeri Bugel 2 ataupun mahasiswa yang saat ini berkesempatan, baik itu dari kampus mengajar maupun dari PLP, FK PGSD UKSW, PLP 1 ya, kemudian juga PPG Pajak angkatan 2023 gelombang 1. Karena nantinya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua di sini akan melayani murid di SD Negeri Bugel 2. Dan nantinya mahasiswa kampus mengajar juga akan berkesempatan mungkin mengajar di tempat lain. Mungkin bisa jadi tidak SD, mungkin SMP atau dimanapun. Kemudian juga untuk yang PLP 1 dan PPG pastinya menjadi seorang pendidik itu suatu harapan ya, karena teman-teman semua kan mendaftar ini, gitu kan, mendaftar jurusan ini pastinya akan menjadi seorang pendidik. Dan meskipun nanti waktu kita kan nggak tahu ya ke depan masa depan kita seperti apa, mungkin yang kampus mengajar yang bukan dari jurusan pendidikan justru jadi guru nantinya, atau bahkan teman-teman yang jurusan memang PGSD gitu, tapi Tuhan menentukan lain, bonus gitu ya. Tapi ingat kita nantinya punya berkeluarga, punya anak, dan bagi yang tidak berkeluarga pun kita akan menghadapi anak-anak juga, mungkin ponakan, mungkin tetangga gitu ya. Nah, budaya positif ini akan merubah paradigma kita yang mungkin selama ini itu yang kita yakini, tapi mari setelah kita akan menyimak diseminasi ini, nanti di akhir kita akan berefleksi, dan itu yang akan membuat teman-teman semua mendapatkan suatu hal gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kapasitas saya selain sebagai kepala sekolah SD Negeri Bugel 2, saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak ya. Saya adalah CGP Rekognisi Angkatan 9. CGP Rekognisi dan reguler itu tentunya berbeda. Kalau reguler saat ini di kami ada Bu Nisa yang lolos seleksi tahap 1 yang akan bersiap untuk seleksi tahap 2, dan ini nanti angkatan 11 akan dibuka. Saya berharap guru-guru lain akan join juga. Nah, untuk yang rekognisi ini memang karena saya berasal dari pengajar praktik, kemudian lolos fasilitator dan berkesempatan untuk mengikuti CGP rekognisi. Sebenarnya rekognisi ini pun ya bagi saya bonus dari Tuhan gitu ya, karena sebelumnya di angkatan sebelumnya kepala sekolah yang sudah memiliki NRKS atau nomor registrasi kepala sekolah itu tidak diizinkan gitu ya. Tapi di angkatan saya kepala sekolah yang sudah punya NRKS diberi kesempatan juga untuk mengikuti CGP rekognisi. Baik, tidak membuang waktu, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Sore ini kita akan belajar tentang, bentar saya admin dulu ya. Ini ada Budian ya Mas. Oke. Kita akan belajar yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian ada restitusi. Lalu ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, posisi kontrol, kemudian ada restitusi, yaitu segitiga restitusi. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar, tapi ada juga hal yang baru di sini. Mari kita akan simak. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, mari kita akan sedikit mensimulasikan ini ya. Mungkin kalau yang di sebelahnya ada istrinya mungkin, atau ada pacarnya mungkin ya, atau ada teman atau anaknya gitu ya. Kegiatan kepalan tangan.
Jadi ada A dan B. A dan B itu adalah Anda dan mungkin saat ini bisa minta bantuan orang di sekitar Anda. Sobeklah cari kertas kecil atau misalnya nggak ada kertas mungkin HP Anda saat ini gitu atau apapun barang yang ada di sekitar Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, katakan benda atau sesuatu yang panjenengan pegang itu berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan untuk mempertahankannya gitu ya. Nah, kemudian partner yang ada di sebelah Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Apakah B bisa membujuk? Mungkin dengan ancaman, dengan bujukan, rayuan, menghardik, menyuap bahkan apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Coba sekarang kalau dipraktekkan apa yang terjadi? Kalau misalnya tidak ada teman di sekitar Bapak Ibu, mari kita akan berandai-andai ya. Kalau memang hal itu sangat berharga dalam kehidupan teman-teman semua dan ada orang yang ingin merebutnya, kira-kira boleh nggak? Coba saya ingin dengar pendapatnya siapa nih yang di saya nih. Bu Laila coba. Gimana kalau misalnya diperhadapkan situasi seperti ini? Apakah Anda tetap mempertahankannya? Itu sesuatu yang berharga banget bagi kehidupan panjenengan. Laila mungkin bisa Iya Bu, memberikan akan pendapatnya. mempertahankannya. Meskipun disuap, Iya, tetap mempertahankan. misalnya dirayu nanti dijak nonton bioskop Petualangan Sherina 2, gratis, plus popcorn. Dipertahankan. Oke, dipertahankan ya. Iya. Eh, tapi kalau misalnya nih, sesuatu itu memang ya sudahlah. Yang memutuskan membuka kepalan tangan itu siapa? Saya sendiri. Iya, jadi kalau misalnya pada akhirnya di titik suatu titik memang itu ya kita mau tanpa dibujuk pun, tanpa dirayu pun, kita dengan sukarela akan membuka kepala tangan kita. Oke, terima kasih Bu Laila untuk Iya pendapatnya. Bu. Nah, kemudian uh, ilustrasi kepala tangan tadi itu adalah sebuah analogi ya untuk perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau kita sebut dengan ilusi kontrol. Nah, selama ini kita mungkin berilusi bahwa guru tuh superior loh. Guru tuh bisa ngontrol murid. Murid apa lagi sih? Apalagi kelas 1 gitu ya, kayak Bu Puji cuma bertiga doang. Ini kontrol tuh ada di saya. Saya kan gurunya. Ada ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kalau misalnya gini, kamu besok lagi jangan terlambat ya. Kamu tuh nggak kasihan toh sama temanmu nanti kalau terlambat kan temanmu nanti kalau bu guru negur kamu harus menasihati kamu kan kasihan yang lain. Yang lain harusnya sudah pelajaran tapi masih nunggu bu guru untuk nasihati kamu misalnya. Kayaknya sih keren untuk apa menyadarkan gitu ya. Tapi apakah itu benar-benar akan menguatkan karakter mereka? Dan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada ilusi bahwa orang dewasa, kita orang dewasa ya kalau dibanding dengan murid-murid kita, itu kita punya hak untuk maksa gitu. Nah itu padahal semuanya hanya ilusi. Tapi selama ini mungkin itulah mindset kita. Saya lo gurunya, saya orang dewasa, saya lebih dominan dong dari murid yang mereka itu harusnya manut sama saya. Nah, padahal seperti kepalan tangan tadi ya, kita itu faktor eksternal bagi dalam diri murid kita. Kita itu eksternal kan. Jadi saat murid itu nggak legowo dengan membuka kepalan tangannya, seperti ilustrasi tadi, sebenarnya kita tuh nggak bisa. Karena yang bisa membuka itu ya mereka. Mungkin kita bisa dengan memaksa, tapi kan sakit.
Apakah kita akan menyakiti untuk meluruskan kehendak kita? Nah, jadi ini adalah yang selama ini, ilusi-ilusi ini yang mungkin saat ini harus kita ubah. Oh iya, itu semuanya ilusi. Karena yang bisa mempengaruhi murid itu ya dari dalam diri murid itu sendiri. Kita, guru, itu hanya faktor eksternal. Oke. Nah, sekarang perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan ya. Kalau stimulus respon, kita tuh mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami bahwa orang lain itu bisa jadi punya pandangan lain. Menurut kita, jengkol itu enak loh, pete itu enak gitu ya. Tapi mungkin bagi saya misalnya, saya nggak suka. Jadi apakah kita akan memaksakan, ayo makan jengkol, makan pete ini enak banget loh. Atau kita mau mencoba memahami, oh ada orang yang gak suka itu. Makanya mungkin saya perlu kalau makan itu ya jangan dekat-dekat dia, mungkin dia bisa mual atau sebagainya. Nah, kalau dunia bisa seperti ini kira-kira gimana gitu ya. Nah, kemudian kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Wes mesti salah kalau buruk itu. Tapi kalau teori kontrol, dia mikirnya semua perilaku tuh memiliki tujuan. Jadi kalau misalnya ya, ini ada sebuah kasus gitu, yang dulu mungkin pernah viral gitu ya. Ada orang yang bacok begal gitu kan ya, dia mau dibegal terus bacok begal. Coba lalu ada orang, lah ya salah, bacok orang itu buruk gitu. Tapi kalau kita berpikirnya dengan paradigma teori kontrol, kenapa sih dia kok sampai tega yang bacok orang? Oh, karena dia ternyata mempertahankan diri. Nah, itu kalau nanti di ranah hukum KUHP Pak enggak ya, tapi maksudnya ini hanya salah satu contoh saja. Kemudian kalau stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kita mau bad mood atau good mood, itu sebenarnya kita yang menentukan. Kita memutuskan hari ini mau bahagia atau mau sedih, kita mau terbawa dengan kondisi, atau kita yang handle kondisi di sekitar kita, itu pilihan. Karena sebenarnya yang mengontrol itu diri kita. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau teori kontrol, ya kita nggak bisa mengontrol orang lain. Karena itu dunia mereka sendiri gitu ya. Stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi saat kita membujuk dia, ayo toh buka tanganmu, apa sih, aku mau tahu apa yang kamu pertahanin misalnya. Nanti tak itu deh gratisi nonton petualangan Sherina 2 deh. Tapi saat tetap nggak dibuka juga, lalu dipaksa misalnya, dibuka ya bisa, tapi kan akan sakit seperti yang saya katakan tadi. Terus kemudian teori kontrol atau pilihan itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi mungkin tidak dengan cara kalau dia nggak mau, bukan dengan paksaan caranya. Kemudian kalau stimulus respon, dia akan mikir, wah kalau bisa memaksa, menang nih saya. Atau kalau dia kok nurut aja ya dia kalah. Tapi kalau teori kontrol pilihan, modelnya win-win solution atau menang-menang. Ya, berikutnya di sini kita nanti akan belajar ya untuk disiplin positif itu dari teori kontrol tadi. Mind mappingnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bahwa di teori kontrol tadi ada semua perilaku memiliki tujuan ya. Kita mau lihat nih, motivasi seseorang itu apa. Kalau dihubungkan juga dengan 5 posisi kontrol dan kemudian ada segitiga restitusi, apa sih itu? Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita akan bahas satu-satu. Berikutnya adalah apa sih makna disiplin? Nah, ternyata kalau dari bahasa Latin, disiplina itu artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Sokrates dan Plato.
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, jadi supaya orang patuh gitu. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan ada yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau kita dengar kata disiplin itu cenderungnya jujur aja saat kita, mari kita akan tegakkan disiplin gitu. Kira-kira yang terlintas di benak teman-teman tuh apa? Mungkin ada yang berpendapat saat disiplin loh gitu. Lebih ke negatif atau positif? Halo Bapak Ibu, teman-teman. Iya, silakan Mbak Stella. Kalau dengar kata disiplin gitu hubungannya oh ini ya, mitnya disiplin waktu gitu ya. Jadi lebih ke kalau mendengar disiplin itu cenderungnya wah ini harus tepat waktu nih, nggak boleh telat gitu ya. Mungkin seperti itu. Patuh kalau Mas Yuswa bilangnya patuh gitu ya. Jadi emang sesuatu yang wah jadi kayak tidak enak harus patuh, harus disiplin waktu gitu ya. Nah, padahal sebenarnya disiplin itu kita belajar dan sebenarnya dari disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, kebanyakan orang akan melakukan ya, terbuktikan ya tadi ya, kebanyakan orang akan membutuhkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, patuh ya, kata kuncinya kayak tadi yang disampaikan Mbak Stella sama Mas Yuswa dan peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tuh nggak perlu digunakan sama sekali. Dan dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan tadi ya, biar dia patuh gitu ya. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, next. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kalau sudah sadar diri, sebenarnya faktor eksternal enggak juga enggak apa-apa gitu kan karena dia udah sadar sendiri. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan universal sendiri itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan ya. Dalam teori kontrol William Glasser, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, nah ini saat ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini untuk yang PLP 1 maupun untuk yang PPG Prajab ya, karena kita akan sudah kurikulum merdeka. Dan nanti untuk yang PPG Prajab dan PLP ini akan mengajar di kurikulum merdeka, jadi harus ngerti yang namanya profil pelajar Pancasila. Dan nanti mungkin untuk Bu Meta dan juga untuk Bu Ana selaku guru pamong, nanti bisa melibatkan mereka dalam P5 supaya mereka tidak hanya belajar intrakurikuler, terus nanti juga ada ekstrakurikuler ya, tapi juga di P5 ini di kokurikuler. Supaya dapat pemahaman yang utuh tentang kurikulum merdeka. Karena saat kita bicara kurikulum merdeka, satu hal yang paling membedakan dengan kurikulum sebelumnya adalah P5 ini. Jadi ini hal yang baru. Dulu waktu sekolah,
Halo yang PLP 1 dan juga PPG Prajab, apakah sudah ada P5? Belum ada, Ibu. Belum ada ya, di bangku kuliah pun juga belum. Ini baru mungkin yang PLP baru mau belajar ya. Oke, nah inilah profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi yang disasar atau menjadi tujuan pendidikan di Indonesia ya. Yang pertama adalah beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kita lanjut sekarang ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Oke. Strategi apa yang selama ini teman-teman terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid? Yo, sekarang kita akan simak lebih dalam ya. Jadi, setiap perilaku manusia itu didasari oleh motivasi. Seperti tadi ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kebutuhan kita berbeda-beda pada kenyataannya dan kita berusaha memahami pandangan orang lain karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini sebagai seorang guru ya atau sebagai seorang mahasiswa yang mungkin sekarang sedang magang gitu, apapun mau PPG Prajab, mau PLP, mau kampus mengajar gitu ya. Motivasi apa yang mendasari tindakan? Boleh ya ketik di kolom chat kalau misalnya malu untuk mengutarakannya ini karena mungkin belum saling kenal dekat gitu ya. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Atau misalnya nanti kalau absennya itu telat gitu ya. Atau datang tepat waktu supaya dapat pujian. Atau datang tepat waktu karena Anda adalah orang yang menghargai waktu. Menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid karena Anda percaya bahwa tindakan sebagai guru nanti akan dicontoh oleh murid-murid. Mana nih dari yang 1, 2, 3? Cat aja 1 itu berarti untuk menghindari hukuman, 2 agar dapat pujian, 3 atau memang menghargai diri sendiri. Silahkan ketik di kolom chat semuanya 1, 2 atau yang 3. Jujur aja nggak apa-apa, karena kadang motivasi orang itu kadang bisa berubah-berubah ya seiring berjalannya waktu gitu ya. Ya Pak Abdul ingin mengangkat tangan, ingin berpendapat? Atau pencet itu tadi? Pak Joko 1 atau 3 ya? Kadang 1, kadang 3 ya? Iya. Pak, ya, oke. P-nya ya 3 ya? Baik. Oke. Kita simak lebih lanjut. Jadi untuk 3 motivasi perilaku manusia ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin di kasus yang datang tepat waktu tadi sudah pada di motivasi internal gitu ya. Tapi kadang kita diperhadapkan kenapa seperti itu, bisa jadi kita takut kena sanksi atau sesuatu yang tidak nyaman nanti akan menghinggapi kita ya. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, mungkin psikologis, maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Bisa jadi misalnya kayak gini, wah aku nanti kalau terlambat, absenku kedetek terlambat nanti di kampus mengajar misalnya. Saya nggak lolos nih, lumayan ya 14 SKS atau misalnya yang PLP, saya nanti magangnya harus ngulang dong. Mungkin itu. Atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biar saya dipuji, dia lo paling rajin, dia lo paling tepat waktu, nggak pernah terlambat, nggak pernah bolos.
Nah, itu masih dipengaruhi oleh faktor eksternal. Tapi saat kita melakukan itu, entah nanti ada sanksi atau tidak, entah ada pujian atau tidak, kita memang menjadi orang seperti yang seharusnya, nah itu yang diharapkan, motivasi perilaku manusia. Saat kita sudah ada di motivasi yang ketiga ini, maka kita nggak peduli lagi apa sih pikiran orang tentang kita. Nah, selanjutnya, sekarang kalau menurut Bapak, Ibu, dan teman-teman, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana sih yang paling banyak atau paling mendominasi perilaku murid-murid di sekolah, khususnya di SD Bugel 2? Kita mau lihat ya dari observasi kita selama ini, mungkin kalau yang PLP kemarin sudah observasi berapa kali, seminggu sekali kan yang amati juga. Kampus mengajar sudah cukup lama, guru-guru apalagi, dan kemarin yang PPG sudah mengobservasi. Kira-kira ini motivasi yang mendasari perilaku murid-murid, bukan tentang keterlambatan ya, bisa jadi tentang buang sampah pada tempatnya, kemudian ikut pembiasaan setiap hari, ikut upacara atau memenuhi tugas-tugas seperti PR gitu. Yang mana? 1, 2, atau 3? Tadi 1 karena takut dihukum, 2 supaya dipuji, 3 atau sebenarnya anak-anak ini sudah sadar melakukan itu. Coba dari hasil observasi teman-teman tentang murid-murid kita di SD Bugel 2. 1 dan 2. Oke, jika akan mendapat hadiah atau reward akan termotivasi, itu tadi. Pak Joko mungkin mau berpendapat? Kalau Pak Irul tadi masih di 1 dan 2 ya, jadi antara takut dimarahi mungkin ya, wah takut ini nanti kalau nggak sholat dimarahi Bu Putri, misalnya, atau Bu Meta ada yang 3 ya, bersyukur kalau ada yang 3 ya. Oke, beragam ya, jadi ada yang 1, 2, tadi Bu Stella mengatakan kalau dapat reward mereka semangat. Pak Joko 1 masih takut dihukum ya, tadi Bu Meta ada ya murid yang 3. Oke, Bu Meta, kenapa Bu Meta menuliskan 3? Murid-murid kita ini sudah termotivasi secara intrinsik gitu. Contohnya di kasus apa, Bu? Ini sebenarnya juga masih random saya menyimpulkan. Kalau yang pertama itu sebenarnya dihukum pun anak-anak juga besok melakukan pelanggaran disiplin begitu. Jadi kalau saya pilih 1 juga anak-anak tidak begitu takut dengan hukuman, karena saya memberlakukan pengurangan poin begitu. Terus itu untuk beberapa anak. Terus kalau untuk pujian, atau mungkin saya sendiri yang belum begitu banyak memberikan reward yang begitu terlalu kentara ya, jadi saya hanya sebatas ungkapan, "Oh bagus," atau mungkin memberikan tepuk tangan gitu. Anak-anak juga sepertinya biasa saja begitu. Jadi saya menyimpulkan ke mungkin anak-anak sudah sadar bahwa kebutuhannya akan tugas-tugasnya di sekolah atau melakukan disiplin-disiplin positif di sekolah. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Nice. Nanti ini akan jadi diskusi yang menarik ya. Kita lanjut dulu. Oke. Nah, sekarang nih. Nah, kita kalau sudah tahu teori motivasi ada 3 ya. Ternyata ada loh yang dia melakukan itu karena dia takut dihukum. Takut mendapatkan ketidaknyamanan. Ada juga yang mereka melakukannya tuh supaya dapat reward tadi ya. Ada yang dari hasil observasinya Mbak Stella kayak gitu. Tapi ada juga yang disampaikan tadi Bu Meta, ada juga yang 3 loh gitu. Karena ternyata hukuman tak hukum pun mereka tetap gitu-gitu aja. Ujian saya nggak yakin juga gitu ya. Nah, sekarang kita mau bicara tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada sebelumnya yang pernah dengar kata restitusi gitu? Mungkin yang psikologi nih, gimana? Mas Yos atau Mbak Angel ya yang psikologi. Pernah nggak dengar kata restitusi sebelumnya, sebelum ini? Di kuliahnya mungkin ada nggak?
Mungkin kalau saya membantu menjawab seperti memodifikasi perilaku gitu, Bu. Oke. Nanti kita lihat ya. Jawabnya, Bu, ya. Ini Mbak Stella tuh psikologi juga ya? Lupa aku. Iya, Bu. Saya, Yosua, sama Cindy. Oh ya, sama Cindy ya. Kalau Angel BK ya. Tapi kan ini restitusi banget sih kalau BK harusnya. Oke. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, jadi mungkin mereka tuh kadang melakukan pelanggaran. Biasanya kalau orang yang melakukan pelanggaran itu kan sebenarnya ya, mereka tuh sadar nggak sih kalau mereka salah menurut teman-teman? Misalnya nih, upacara aku nggak bawa topi sendiri. Itu sebenarnya mereka sadar nggak sih kalau mereka tuh sebenarnya salah, kemudian mungkin aduh ada rasa ketidaknyamanan yang menggelayuti mereka, jadi mau ikut upacara tuh jadi nggak nyaman gitu misalnya. Gimana pendapatnya? Saat ada murid yang melakukan pelanggaran disiplin, sebenarnya dia udah sadar dan sebenarnya dia nggak nyaman. Setuju nggak dengan pernyataan ini? Mungkin bisa dikolomkan. Iya. Dan sekarang kita flashback aja ya. Dulu saat kita di SD gitu, kita tuh lupa nggak bawa ikat pinggang, kita nggak tertib saat upacara gitu kan. Kita tuh sebenarnya sudah, aku nggak bawa ini ya. Apalagi kalau kita masih dihukum dan hukumannya itu di depan orang banyak sampai di PP di ya aduh maaf ya ini nggak semua bisa bahasa Jawa ya, sampai dihukum di depan gitu, kita ini loh yang nggak lengkap gitu. Nah sebenarnya restitusi itu kayak sebenarnya sebelum dihukum, misalnya nggak dihukum pun ya, mereka tuh sebenarnya sudah ngerti mereka salah, mereka nggak nyaman. Mungkin bisa jadi mau berinteraksi dengan temennya dia malu, ih aku nggawa topi dewi, ih aku tertib dewi misalnya. Nah restitusi itu bagaimana kita menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Ya kita tahu mereka salah, tapi mari kita perbaiki sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Aku loh sekarang udah nggak gitu lagi kok gitu. Nah restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, sekarang kalau itu kita restitusi ya. Nah, sekarang kalau kita flashback dulu ke hukuman dan konsekuensi. Ada yang mau berpendapat nggak perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya? Bila beda, gimana bedanya? Oke. Ada yang mau berpendapat hukuman sama konsekuensi beda apa enggak gitu dulu? Silahkan di kolom chat dulu. Hukuman dan konsekuensi sama atau beda? Silahkan berpendapat di kolom chat. Tulis saja sama, beda gitu. Kalau sama, beda. Hukuman dan konsekuensi sama atau beda? Beda. Oke. Beda. Oke. Pak Irul, bedanya apa Pak? Bedanya apa Pak? Hukuman itu sama konsekuensi bedanya di mana? Apa ya Bu? Kalau hukuman mungkin lebih ke arah fisik ya, maksudnya lebih bahasanya agak lebih kasar gitu. Kalau konsekuensi agak halus sedikit gitu. Kemungkinan seperti itu Bu. Oke, jadi keras dan lembut gitu ya. Maksudnya hukuman tuh kayak kasar, physically gitu ya. Fisik maksudnya yang disasar fisik. Oke, itu pendapatnya Pak Erul. Sekarang saya mau dengar pendapatnya kalau dari yang PPG ini dari guru ya, yang dari PPG. Nah, coba yang dari PPG. Mungkin ada Mbak Intan atau Mbak Ambar atau Mas Fikri. Apa ya? Saya agak ingat nih satu nih. Mbak Panca, ayo coba.
Beda apa sama? Kemudian kalau beda, bedanya apa? Sama, samanya apa? Salah satu mungkin, silakan. Yang PPG, Prajat? Atau saya beralih dulu ke PLP1? Ada Mas Daniel tadi saya lihat. Mungkin kalau menurut saya konsekuensi itu adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan yang kita lakukan, Bu. Kalau hukuman mungkin suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atau tindakan melanggar aturan. Mungkin itu, Bu. Coba kalau misalnya supaya memperjelas pernyataannya, contohnya gimana? Misalnya nih, saya itu nggak sengaja nyenggol botol air teman saya. Ada seorang murid, jangan saya. Ada seorang murid yang nggak sengaja nyenggol botol murid milik temannya, kemudian numpahin bukunya gitu. Kalau hukuman berarti gimana? Kalau konsekuensi gimana? Halo Mas Daniel? Kalau menurut saya, kalau konsekuensi itu misal tadi misalnya saya numpahin air sampai membuat bukunya basah, kalau konsekuensi berarti saya harus ngapain? Ya, saya harus membersihkan airnya itu yang tumpah gitu. Tapi kalau hukuman? Hukuman mungkin ya karena saya dikasih hukuman karena telah menumpahkan air itu, Bu. Oke, iya. Ini Bu Puji mengangkat tangan. Monggo, Bu. Bu Puji. Oke, mungkin pencet ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Oke. Jadi ini ya, identitas gagal ya. Hukuman, kemudian kalau identitas sukses itu disiplin, dia di konsekuensi atau ke restitusi ya larinya. Jadi kalau hukuman itu kita pilih sesuatu yang menyakitkan tuh harus terjadi. Kayak tadi Mas Daniel bilang, karena saya sudah numpahin airnya, saya harus dihukum. Konsekuensi ya sesuatu harus terjadi. Karena saya numpahin ya saya harus ngebersihin. Nah restitusi itu merupakan pilihan. Hukuman membuat tidak nyaman untuk murid atau anak, misalnya ini kita berlakukan sama anak kita yang sudah punya anak ya, untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman karena jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang, menguatkan ya. Jadi di konsekuensi itu masih tidak nyaman. Sama-sama tidak nyaman dengan hukuman, tapi hukuman itu akan membekas dalam waktu lama. Jadi misalnya tadi anak Pak Irul kan 2, sing KKE nggak sengaja numpahin air di bukunya adike gitu. Loh Pak Irul, kok kamu seperti itu? Nah terus mungkin karena lebih ke fisik tadi ya Pak Irul ya, dicubit gitu ya, dicubit terus sampai nangis. Tanpa diberi kesempatan si anak itu menjelaskan kenapa kok dia sampai numpahin air. Nah, tapi kalau konsekuensi, loh kamu kok numpahin ke bukunya si adik, coba sekarang kamu tanggung jawab itu dilap, dipel, kemudian bukunya adik dikeringke. Tidak nyaman sih, tapi setelah itu dia akan mikir, oh ya aku numpahin, jadi lantainya basah, terus habis itu aku ya harus tanggung jawab dong karena bukunya adikku jadi basah, aku harus ngeringin mungkin di pemening.
dipasangin atau di angin-angin di matahari ya, kalau misalnya pas itu siang kejadiannya. Nah, tapi kalau restitusi ya nanti kita akan bahas di akhir ya, caranya gimana sih restitusi ini. Kenapa si anak ini jadi bisa kuat dalam waktu yang panjang gitu. Nah, kalau dalam hukuman, anak itu korban ya, korban itu mendapat keadilan memang. Tapi kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Nah, hukuman murid anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi dia tidak nyaman aja. Gitu. Kemudian kalau hukuman perilaku pasif agresif meningkat, mungkin langsung karena dicubit tadi ya sama bapaknya Pak Irul, mungkin dia akan sakit hati itu dibawa. Mungkin sampai besoknya lagi atau sampai gede, aku lumbien tahu dijiwit bapakku mergo numpleke banyu ngutahi bukune adikku. Padahal pasti aku bener-bener selek ke susu, bukai lawang ibuku sing balik kerja sampai aku sadar dan kuwi ono botol air minum sehingga numpahkannya. Tapi karena tidak pernah didengar apa alasannya, yaitu sing dieling mung aku ora ditekoni bapakku apa alasannya aku numpahke air, tapi aku langsung dicubit aja. Dan itu pun nggak ngasih solusi sama masalahnya kan. Masalahnya kan bukunya jadi basah, lantainya jadi basah, dan itu siapa nanti yang ngebersihin? Nggak ada sampai ke situ. Pokoknya intinya ya kamu salah, kamu dihukum. Gitu. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, jadi kalau pada kasus Bu Meta tadi, lawang wis tak kayak hukuman wae ya tetep ora ngaruh, sesuk ya ngono meneh. Lah nek wis kebal ngene itu sar gimana? Nah, kemudian berlaku hanya pada sebuah insiden, tidak berlanjut pada kehidupan nyata ya. Jadi kalau hukuman ini seperti ini efeknya. Tapi kalau konsekuensi ya memang nggak nyaman, tapi sedikit lebih efeknya lebih positif. Nah, yang paling positif itu adalah restitusi. Karena masalahnya nanti terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, dan fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, di sini seperti kata-kata nih ya, kalau di hukuman ya, peraturannya adalah ini, kamu harus gini. Peraturannya kayak gini nih, mampu nggak kamu melakukannya, terima kasih. Nah, tapi kalau di restitusi, kita tanya apa yang kamu yakini, kemudian apa sih yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah. Jadi kalau dalam kasus yang misalnya anak Pak Irul tadi ngutahin air ya ke buku adiknya, yang ngomong ya udah aku pel lantainya, bukunya aku keringkan, itu kesadaran diri dari si anak. Jadi akan apa ya? Murid anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Tapi kalau di konsekuensi ya hanya menghormati peraturan aja. Oh ya, aku wis ngutahke yo konsekuensinya aku kudu kersihi gitu. Karena itu enggak lahir dari source-nya, itu enggak lahir dari dirinya sendiri. Nah, di hukuman hasilnya akan negatif. Awas kalau dilakukan lagi ya. Awas kamu. Modenya paksaan, mendorong untuk menyalahkan diri, konsep diri buruk. Kalau netral, kalau konsekuensi itu hasilnya netral. Ya udah gitu aja, sudah selesai, udah nggak nyaman, tapi jangka pendek aja kan gitu kan. Tapi kalau restitusi nanti akan jadi positif. Oh iya, dia karena akan konsep diri kuat. Dia juga didengarkan dulu apa alasannya, kenapa kamu numpahin, kemudian dihubungkan dengan keyakinan yang dia yakini, kemudian dia memperbaiki masalahnya. Oke. Dan kemudian kita beralih ke ini. Yang nomor 1 nanti silakan ya jawab di chat hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Itu hukuman atau konsekuensi? Coba di kolom chat aja. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Hukuman atau konsekuensi?
Oke, iya. Semua setuju hukuman ya. Oke. Nah, sekarang saya tanya, pernahkah Bapak Ibu di sejarah hidupnya dihukum dengan seperti ini? Seperti di nomor 1 ini. Pernah enggak Bapak Ibu waktu sekolah? Belum pernah. Oh, Pak Daniel pernah ya. Waktu itu kelas berapa, Pak? Waktu SMA itu, Bu. SMA masih dihukum kayak gitu? Nulisnya 100 kali juga? Iya, saya lupa mungkin 100 kali atau lebih, nggak lupa, Bu. Karena terlambat? Atau karena apa? Ya karena terlambat. Terus suruh nulis gitu ya? Oke. Ini Pak Abdul jawab sering. Berarti dulu waktu apa Pak? Sering dihukum nulis kalimat berapa kali gitu? Pengalaman waktu di bangku sekolah SD, SMP, SMA? Itu Bu, itu waktu SMP Bu, nggak pernah mengerjakan bahasa Jawa, suruh 100 kali sama itu Bu, keranjang sampah itu suruh pakai topi sama berangkang gitu, padahal ada sampai sekarang gurune kayaknya masih Bu, itu guru bahasa Jawa Pak Nur Hadi kayak itu Bu. Perasaan Bapak waktu itu gimana? Ya jengkel toh Bu, kok diginikan kan gitu Bu. Itu di depan murid-murid lain? Iya Bu, sama suruh berangkang gitu Bu, suruh kerudungan sampah, padahal sampai ada airnya gitu, suruh berangkang gitu. Dan itu sampai sekarang emosi apa? Kalau ingat kejadian itu emosi yang terlintas di benaknya Pak Abdul apa? Apa jengkel, marah, kecewa atau apa? Ya kalau zaman dulu mungkin jengkel Bu, tapi kalau sekarang ya saya memahaminya, oh dulu saya nggak pernah mengerjakan, dampaknya seperti ini gitu. Oke, iya. Sekarang yang pernyataan kedua ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu di chat? Hukuman ya. Pernah dihukum seperti ini? Iya. Angel pernah ya. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Udah nggak pakai masker malah suruh push up, aduh. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sekarang yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Coba ini hati-hati ya, yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ini semua pada hukuman ya. Coba konsekuensi. Alasannya kenapa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Gimana Pak Abdul? Kenapa ini konsekuensi, bukan hukuman? Nah, karena pemanasan ya.
Jadi mungkin maksudnya guru PJOK itu dia terlambat 10 menit, dia nggak ikut pemanasan. Kalau nanti meneruskan pelajaran, bisa jadi malah kram kalau dia langsung suruh sepak bola gitu ya Pak ya. Iya. Jadi sebenarnya konsekuensi itu kan ada nyambungnya dengan apa yang dilanggar gitu loh. Oh, kalau dia nyoret-nyoret kertas temannya, ya udah gantiin kertas yang coret-coret itu. Nah, oke. Terakhir, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi atau hukuman? Iya, konsekuensi. Oke. Nah, kita lanjut dulu. Nah, ini sekarang. Dihukum oleh penghargaan. Alficon ini tulisannya Alficon ya, judulnya Punish by Reward. Jadi mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Oke. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang apa saja sih? Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu jangka pendek. Iya, itu akan berhasil kalau jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Itu bahayanya ya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ini kalimatnya memang agak filosofis sekali ya. Jadi dalam jangka pendek untuk memotivasi seseorang itu memang efektif. Tapi kalau kita sudah menggunakan lagi-lagi dan lagi gitu ya, dia akan kehilangan sebenarnya motivasi yang sesungguhnya. Si anak akan kehilangan itu. Nah, penghargaan tidak efektif. Lah kok bisa? Karena suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika kamu melakukan hal ini, maka kamu akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika kamu mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali kita nggak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ya nggak sih? Ini berlaku ya, baik saat jadi murid, saat jadi mahasiswa, saat jadi guru, bahkan kalau kita mungkin saat jadi suami atau istri gitu. Apa kita melakukan misalnya, kenapa sih kamu dandan misalnya, supaya dipuji lah. Saat kita udah dandan gak dipuji lagi gitu, kira-kira gimana gitu kan ya. Kemudian jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Saat kita misalnya sama anak kita, Dek belajar ya membaca, kalau nanti kamu bisa membaca tak beliin permen atau tak kasih uang 5.000. Oke, dia kan termotivasi. Dia baca, kemudian kita kasih 5.000. Nah, saat kita menghentikan, kira-kira anak kita gimana? Alah, wes rati kayak edit bapak nek. Itu enggak. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil karena motivasinya enggak ada di dalam gitu. Terus penghargaan itu bisa mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi ini riset ya. Ada sebuah penelitian yang riset dengan kayak gitu. Bila berhasil menulis puisi akan diberi hadiah, sama ada kelompok yang nggak dijanjikan. Malah yang yang lebih kreatif itu kelompok murid yang nggak dijanjiin loh. Kemudian ada penelitian ini ya, menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah.
Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Karena mungkin dia akan lebih tertekan ya, wah aku nek ratuk. Jadi malah fokusnya tuh ke penghargaannya. Nah, penghargaan itu menghukum loh sebenarnya. Karena mereka tidak mendapatkan penghargaan, menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, kenapa sekarang kita menghilangkan sistem itu? Karena mereka yang mendapatkan ranking terbawah akan merasa paling dihukum. Ya enggak sih? Siapa yang lihat drakor Kintan sama Cancang gitu ya, yang di The Hairs gitu ya? Kan dia ranking 100 tuh. Malu kan? Nah, jadi ranking terbawah tuh akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman itu sebenarnya adalah hal yang sama. Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seorang. Mari kita berbalik ke teori motivasi tadi. Eksternal semua kan itu, baik hukuman maupun reward, baik punishment maupun reward itu adalah eksternal. Padahal tadi di teori ilusi, kita tuh nggak bisa ngendaliin atau ngontrol orang. Karena yang bisa ngendaliin itu orang itu sendiri. Harusnya internal, bukan eksternal. Punishment and reward itu eksternal. Jadi sama-sama bahayanya. Nah, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum sama diri sendiri. Jadi gini, coba kalau misalnya dalam suatu perlombaan atau dalam ranking gitu ya, sebenarnya yang paling terhukum itu selain yang tadi ya, yang ranking bawah, itu yang ranking berapa? Ranking 2. Atau yang nilainya 99 gitu. Gimana? Lebih ngalamin itu enggak? Karuan elek sisan ya. Tapi kalau 99 atau ranking 2 gitu gimana? Ya enggak sih? Gimana pendapatnya teman-teman? Kurang saknil gitu ya, kurang saknyu. Nah, itu sebenarnya lebih nyesek gitu kan. Nah, terus ini sekarang saya nanya nih, setelah melihat ini ya, kenapa waktu itu saat kampus mengajar menyodorkan sebuah program yang saya katakan untuk saving star, kita skip dulu ya, kita mau obrolin dulu. Oke nih, yang dari kampus mengajar, sudahkah mendapat suatu insight baru gitu dari apa yang saya sampaikan sore hari ini, dan jika dikorelasikan, kenapa sih Bu Hana bilang saving star-nya di skip dulu ya, kita obrolin dulu. Mari sekarang kita obrolin. Ya, mungkin ada perwakilannya. Silahkan yang dari kampus mengajar. Halo? Yang dari kampus mengajar. Halo Mas Yos atau Mbak Stella, ini ada Mbak Anjeli, Mbak Cindy tadi. Oh iya Bu. Iya Bu, gimana Bu? Iya, setelah mendengarkan paparan ini ya, reward sama punishment, kenapa saya waktu itu bilang skip dulu yang saving star gitu. Saving star itu termasuk punishment atau reward? Kalau dari konsepnya kemarin itu lebih ke pengumpulan poin untuk mendapatkan reward sih Bu. Jujur. Iya. Tapi dari paparan ini kita tahu ya bahwa sebenarnya saat kita menjanjikan sebuah penghargaan kepada siswa, kita sedang berusaha mengontrol mereka dari faktor eksternal gitu ya. Jadi mereka akan melakukan suatu hal itu karena pengaruh eksternal. Mereka ingin diberi penghargaan kan. Nah itu yang mari kita bangun. Mari kita akan mulai
menghindari ini gitu. Jadi kalau yang ini nanti dapat bintang, kalau yang ini nanti itu. Nah, jadi kecuali kalau misalnya, dan itu pun saya juga masih cari riset yang tepat ya. Kecuali kalau kita tuh nggak ngasih tahu di awal, tapi nanti anak-anak kita catat aja secara tersembunyi. Dan nanti di akhir program atau di akhir sesi kita kasih apresiasi. Jadi mereka saat melakukan itu nggak ngerti nih kalau sebenarnya mereka itu baru ngumpulin star. Kalau itu anak-anak benar-benar melakukan itu kan karena tanpa tendensi apa-apa ya, bukan karena pengaruh itu. Jadi maksud saya seperti itu untuk yang di program Saving Star. Jadi kalau anak-anak udah diberitahu, nanti kamu kalau misalnya melakukan ini nih, kamu akan dapat ini hanya kalau kamu melakukan ini. Nah, seperti yang di awal tadi. Jadi mungkin itu akan lebih baik kalau tidak usah disampaikan ke murid dulu. Biarkan mereka melakukan entah dengan motivasi apa, tapi nanti di akhir baru kita kasih apresiasi dan mereka juga jadi nggak melakukannya itu bukan karena faktor eksternal gitu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, keyakinan kelas. Apa tuh keyakinan kelas? Mungkin yang PLP 1 waktu itu nanya ya, peraturan di sini gimana gitu. Wah, kalau di sini tata tertib itu berasal dari kesepakatan. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa sih kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak 1,5 meter saat COVID? Mengapa sih kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak ya daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Karena keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dan keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, murid bersama dengan guru menyampaikan pendapat tentang keyakinan kelas. Guru mencatat pendapatnya ya, kelompok pendapat dikelompokkan yang sejenis gitu, kemudian ganti kalimat yang negatif menjadi positif. Misalnya jika murid menulis jangan berlari di kelas atau koridor, ya kalimat positifnya kita ganti berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, jadi kita ganti menjadi kalimat yang positif. Ini ada yang bocor, saya mute dulu. Oke, lanjut. Nah, ajak warga sekolah murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Jadi berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu untuk berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan saling menghormati. Jadi nilai kebajikannya hormat ya. Nah, keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, kira-kira berkisar 3-7 prinsip aja. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi nanti kalau untuk kelas yang belum menempelkan poster keyakinan kelasnya mungkin bisa dibuat ya. Nah, ini dokumentasi keyakinan kelas ya. Ini yang kelas 1 udah membuat, kemudian ini hasilnya. Ayo ucapkan terima kasih pada siapapun, membantu teman, membuat suasana kelas lebih nyaman. Dengarkan dan pahami pelajaran yang diberikan.
jangan sembarang buang sampah. Nah, yang ini mungkin bisa diganti ke kalimat yang positif, yang nomor 4 tadi ya. Next, jadi aktif di kelas menunjukkan kamu mengerti pelajaran, berkata sopan, jauh lebih menyenangkan. Kemudian untuk dokumentasi keyakinan kelas 3 ini ya, kelasnya Pak Irul. Nah, nanti untuk hasil keyakinan kelasnya yang ini belum terpotret ya. Kalau belum jadi poster silahkan diposterkan. Ini dokumen, maaf, kelas 6 kalau ini ya, saya masih belum mengganti kelas 6, ini kelas 6, kelasnya Bu Nisa, dan keyakinan kelasnya ada 7. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke topik kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 menurut teori ya. Itu ada yang bertahan hidup. Nah, untuk bertahan hidup itu mereka butuh kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Yang ini, kebutuhan dasar manusia ini bisa jadi seorang berkata atau berperilaku itu karena ada kebutuhan dasar itu yang tidak terwujud gitu, atau yang belum terpenuhi. Jadi kenapa si anak itu selalu caper aja, gangguin temannya, ngusilin, jahilin, karena dia butuh perhatian. Oh, kalau seperti itu, kita tahu kebutuhan dasarnya dia seperti itu, ya kalau kita memberi perhatian, itu akan mari sendiri. Jadi kebutuhan dasar manusia ini perlu kita pahami supaya kita ngerti. Bisa jadi itu alasan yang dia lakukan dan mendasari perilakunya. Nah, berikutnya adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini ada, ini sebenarnya video, tapi saya percepat saja. Nah, ini Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di dalam kelas dan mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu murid lain dan beberapa orang tua murid yang mengeluhkan tentang perilaku Anto di kelas. Bila kamu adalah guru dari Anto, penerapan disiplin apakah yang Anda lakukan untuk kasus Anto? Mengapa? Nah, ini ya, 5 posisi kontrol guru. Itu ada, yang pertama adalah penghukum. Ya, ada interupsi sebentar. Lima posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, kalau penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal ya. Jadi patuhi aturan saya, awas kamu selalu salah, kamu sih selalu pasti yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia ya menghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau mengadik. Kemungkinan murid marah akibatnya ya dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Kalau saking jengkelnya sama guru yang menghukum ya bisa jadi. Dan itu banyak kejadian ya. Yang kemarin tuh sampai gurunya dibacok ya. Kalau yang di mana itu ya yang. Jadi kalau saya baca artikelnya, kalau dari sisi muridnya tuh dia minta perpanjangan waktu untuk ngumpulin tugasnya ya, tapi nggak digubris gitu ya. Sampai akhirnya dia bacok. Itu dari sisi murid gitu. Nah jadi bisa sampai sebegitunya ya saat guru menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, ini juga ada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah itu kayak gini.
Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali sih Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Apa kamu nggak kasihan? Mereka sudah nyari nafkah loh. Nah, kayak gitu. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nada suara gurunya memang nggak tinggi, dia memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Nah, akibatnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, orang tuanya, dan murid merasa tertekan, tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ada akibat juga ya, kadang kalau sudah nggak kuat, mungkin banyak yang suicide atau yang bunuh diri kalau misalnya ini. Nah, kemudian teman, kalau guru memposisikan menjadi seorang teman, kalau pembuat rasa bersalah kan akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain nah, kalau yang di posisi teman atau guru itu bisa negatif atau positif. Positif di sini bisa, ayo bantulah demi Bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan Bapak kan sudah membantu kamu selama ini, mbok kamu pisan-pisan manut, nah gitu. Nah, jadi saat Bapak Ibu tidak memposisikan sebagai teman lagi, mereka tuh akan kecewa. Gitu. Nah, mereka akan sangat akrab dengan guru, bisa saja itu dampak positifnya, tapi di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru itu. Bila ada masalah, dia akan selalu mengandalkan guru itu untuk membantunya. Akibat lainnya, ya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh guru tersebut, sama guru lainnya nggak tunduk, hanya sama guru itu aja. Nah, kalau pemantau, ya si gurunya hanya gini, kembalikannya ke peraturan. Peraturannya apa? Kamu lakukan itu. Udah tahu toh sanksi atau konsekuensinya apa? Ya udah, jadi dia setiap kali ada pelanggaran, dia kembalikan ke peraturannya apa, lalu dia akan memberikan konsekuensi sesuai dengan apa yang dia buat. Guru nggak datar-datar aja ya, dia nggak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, tapi dia hanya kamu pelanggarannya ini berarti hukumannya ini, kamu pelanggarannya ini hukumannya ini, dah. Gitu. Kemudian inilah yang diharapkan bahwa posisi kontrol seorang guru harusnya seperti manajer. Nah, dalam hal ini semua dikembalikan ke keyakinan kelas. Kamu kenapa seperti ini? Nggak usah sedih ya, semua orang memang bisa saja berbuat salah seperti kamu. Tapi kamu bersedia nggak memperbaikinya? Terus kalau kamu mau memperbaiki, gimana cara kamu memperbaikinya? Nah, baru itu. Jadi posisi manajer dengan yang tadi restitusi, bukan ngasih hukuman atau konsekuensi, itulah yang diharapkan gitu ya. Oke. Nah, kita ke segitiga restitusi. Jadi restitusi tadi kan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi merupakan sebuah tawaran, bukan sebuah paksaan. Fokus dari restitusi adalah memberikan solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, langkahnya adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi dengan menstabilkan identitas itu, kayak yang saya bicarakan tadi, tiap orang pasti pernah kok melakukan kesalahan. Bu Hana juga pernah terlambat. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi anak bisa kayak, oh aku tuh telatnya dipahami loh. Guruku ngerti kok, aku telat ini enggak tak sengaja kok. Aku ada alasan di balik ini. Validasi tindakan yang salah, apa, kenapa kamu, alasannya apa kamu melakukan itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk, misalnya kalau, kenapa kok kamu misalnya nyoret-nyoret bukunya temenmu? Ya karena dia nyoret-nyoret buku saya dulu, Bu, misalnya gitu. Kita tahu alasannya. Nah, ada cara yang lebih efektif enggak supaya kamu enggak diganggu temanmu lagi? Oh, kalau saya nyoret-nyoret mungkin dia akan ngasih jawaban,
ya mending aku lapor aja sama guru. Nah, itu kan lebih solutif ya, kayak Bu Tejo, solutif kan ya. Kemudian di tahap akhir menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah disepakati, kemudian kamu ingin jadi orangnya seperti apa yang bisa kamu perbaiki. Oke, nah jadi ini beberapa pertanyaan saat kita melakukan segitiga restitusi dengan 3 langkah tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh. Ya, saya potong videonya ya. Jadi pada intinya tuh pertama mereka mengaku takut ya dipanggil Bu Hana ke ruangannya, takut dimarahin. Nah, ternyata hanya ditanya kenapa seragamnya tidak dimasukkan. Setelah tahu alasannya, Bu Hana bisa menerimanya dan diminta memikirkan sendiri bagaimana bisa tertib. Jadi mulai sekarang mereka akan tertib memakai baju dengan benar. Solusinya juga dari mereka sendiri ya. Jika baju sudah kekecilan, bisa pinjam kakak kelas yang sudah lulus atau minta dibelikan orang tua. Kemudian ada satu lagi, ini saya merestitusi, ini agak kurang keras ya suaranya, karena agak jauh gitu. Yang pada intinya anak ini tidak memakai ikat pinggang, kaos kakinya juga tidak sesuai aturan. Nah, setelah saya tanya alasannya, ternyata ikat pinggangnya itu katut sedulurnya yang di Kalimantan, kemudian kaos kakinya itu ternyata berlubang sehingga dia malu. Oke. Kemudian solusinya saya tanya, bilang orang tua untuk dibelikan lagi. Cuman dia akhirnya malah menangis ya, karena
takut bilang ke orang tua karena mesti mendadak. Nah, saya tanya lagi, kenapa orang tua marah kok mendadak? Memang kamu kalau misalnya memberitahu orang tua mendadak? Iya, Bu. Ya, kalau orang tua diberitahu mendadak kan juga bisa stres juga ya, apalagi yang hubungannya dengan biaya gitu. Nah, tapi pada akhirnya dia kemarin saya lihat sudah tertib ya, nah ini waktu upacara. Jadi itu yang bisa kita lakukan karena ternyata setiap anak itu dia punya alasan tersendiri kenapa dia seperti itu. Ternyata ada kebutuhan yang belum terpenuhi dalam hidupnya. Dan kalau kita, oh ini pelanggaran ini kita hukum, oh ini pelanggaran konsekuensinya ini. Kita ingat bahwa kita bukanlah pengontrol mereka. Kita hanyalah penuntun mereka supaya mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke. Selanjutnya, kesimpulannya ya. Jadi penanganan kasus yang dilakukan oleh guru dengan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru akan dapat memposisikan dirinya dengan tepat sehingga murid akan memiliki kesadaran dalam berperilaku positif. Baik, untuk yang terakhir, karena ini nanti mendekati maghrib ya, ini saya lewati aja. Kita akan melakukan refleksi model FSB dari apa yang sudah kita simak di webinar ini atau diseminasi budaya positif. Refleksi model FSB ini adalah Fritz, Sweetcase, dan Bin. Jadi pertanyaan pertama, sesuatu yang akan saya simpan dan dipergunakan di kemudian hari. Dari apa yang telah kita pelajari tadi, apa sih yang akan Bapak Ibu simpan dan dipergunakan di kemudian hari? Silahkan tulis di kolom chat. Sesuatu yang akan saya simpan dan dipergunakan di kemudian hari. Yang restitusikah, atau yang teori kontrolkah, atau yang mana? Dari paparan saya tadi, apa yang Bapak Ibu simpan dan dipergunakan di kemudian hari? Mungkin karena saya perlu persiapan nih untuk melakukan ini. Untuk perwakil Bu Intan, apa yang akan dipergunakan di kemudian hari? Kalau saya lebih ke restitusi sih, Bu. Karena mungkin lagi ini hal baru. Nggih. Nggih, jadi mungkin akan lebih didalami dulu sehingga kemudian hari atau mungkin saat nanti waktu PPL menghadapi murid yang melanggar disiplin, Bu Intan akan melakukan restitusi begitu ya? Nggih. Oke, baik. Nah, kemudian untuk sesuatu yang akan dibawa dan dipergunakan dalam waktu dekat atau sesering mungkin yang mana Bu Intan? Yang akan selalu dibawa nih, karena Sweetcase kan, dia kan bawa kemana-mana kan untuk traveling, yang akan digunakan dalam waktu dekat atau sesering mungkin nih sekarang setelah tahu paradigma baru tentang budaya positif. Bu Intan?
Pak, coba siapa lagi ya? Pak Fikri, apa Pak yang mau dipergunakan dalam waktu dekat dan sering mungkin? Atau siapa yang mau menjawab? Yang mau dipergunakan sering mungkin yang apa nih? Kalau saya mungkin lebih ke kedisiplinan diri sih Bu, untuk kesadaran diri. Oke. Oke. Iya, lanjut. Kemudian sesuatu yang akan saya buang atau saya hindari setelah ini. Siapa yang mau jawab? Mungkin hukuman Bu secara fisik. Iya, hukuman secara fisik. Berarti hukuman yang nggak secara fisik mau terus diteruskan nih? Ya, maksudnya hukuman fisik maupun tidak fisik Bu. Oke. Ya, jadi mungkin yang akan dihindari adalah memberi hukuman ya. Karena memang hukuman itu nggak ada yang positif di situ gitu ya. Karena kita mengira bisa mendisiplinkan anak dengan hukuman, tapi ternyata itu big no gitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya dan kiranya apa yang kita diskusikan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita, baik yang sudah menjadi guru maupun yang calon guru atau apapun, karena nanti kita juga mungkin yang belum punya anak ya, kita mungkin mengajar sekolah minggu juga kayak yang di gereja, atau mungkin jadi guru mengaji atau guru TPA, karena pasti kita akan senantiasa berhadapan dengan anak-anak, entah itu sebagai pendidik, sebagai guru, atau mungkin orang tua, atau mungkin tante, ya, bude, mungkin yang sudah jadi bude. Mari kita akan melakukan upaya terbaik, karena yang kita layani itu adalah manusia yang mereka punya perasaan juga, mereka punya kehendak, dan mereka punya kontrol atas diri mereka sendiri. Ingat, kita hanya faktor luar yang nggak bisa ngontrol mereka. Dan biarlah apa yang kita lakukan, mari kita lakukan yang terbaik untuk masa depan generasi penerus kita. Baik, kita akan akhiri dengan foto bersama dulu. Ini kan sudah banyak nih, tolong on cam sebentar saja ya, untuk saya dokumentasikan. Kita on cam sebentar. Terima kasih. Jangan, ini pas bagus nih, pas dapat semua. Ini kurang nggak lain nih. Ya, baik, saya kasih change layout dulu supaya semuanya kelihatan. Ting. Dah. Ya, sebentar ya, saya hitung ya Bapak Ibu dan teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi habis ini pakai gaya, kalau ini tadi kan gaya orang apa ya, orang minum. Sekarang kita pakai gaya apa ya?
Kita pakai kayak semua aja deh ini. Oke ya, siap ya. 1. Oh, saya gawatkan saya. Kalau yang nggak bisa gini nggak apa-apa deh. Ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya, karena ini sudah memasuki ibadah maghrib juga, sholat maghrib juga. Mari kita akan akhiri dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kita berdoa dipersilakan. Cukup, sampai jumpa besok, dan tetap semangat dalam melayani peserta didik kita sebagai apapun kita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Nanti presensinya saya kirim lewat WA grup ya. Terima kasih. Ibu. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu.